Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan dimanapun kita berada saat pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau agungkan nama Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Kita mau membawa pujian syukur kita kepada Tuhan, karena hanya Dia Allah yang layak kita puji, Dia Allah yang layak kita sembah. Sebelum kita mulai kebahagiaan kita pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih buat kasih sayang Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, kami bisa beribadah bersama-sama walaupun hanya secara online, tetapi kami percaya kuasa Tuhan terus bekerja di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Dan setiap kami yang beribadah Tuhan, kami boleh merasakan jamaah Tuhan, kami boleh merasakan kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kami saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan, baik dari awal, pertengahan hingga selesainya Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang bekerja berkat di dalam setiap hati kami pribadi kami masing-masing Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur buat kebaikan dalam hidup kami. Kami ada pagi hari ini Tuhan, bersama sedang menjaga kami. Kami semuanya karena anugerah, semuanya karena kasih karunia-Mu. Haleluya, terima kasih. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena Kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima
Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kau bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami mau naikkan segala pujian, hormat, pengagungan hanya bagi Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ulang ini kita mengangkat satu tema, yaitu keluargaku adalah sembahku. Jadi buat kita semua pagi hari ini dimanapun kita berada, saudara-saudara, keluarga-keluarga yang ada di rumah, biarlah berkat Tuhan senantiasa tercurah atas kita, keluarga-keluarga yang ada dimanapun kita berada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kita naikkan pujian. Satukanlah hati kami Tuhan.
cuma kita mau terus saling mengasihi, karena dengan kita mengasihi satu dengan yang lain, kita percaya bahwa berkat Tuhan dicurahkan bagi kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka hati kita lebih dalam. Izinkan Roh Kudus berkarya dalam setiap hati kita, menjamah meningkatkan setiap hati jiwa kita yang haus dan rindu akan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak yang ada itu. Engkau sungguh berarti bagi kami. Dalam
menubuh. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati itu, pakai dengan kuat kuasa Tuhan, mengurapi Tuhan agar supaya firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini Tuhan bisa menolong kami untuk kami bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, Gesia New Hope Kosambi. Saya percaya kita masih tetap dalam perlindungan Tuhan. Amin. Ya, tema kita bulan ini ya sesuai dengan yang minggu kemarin, keluargaku adalah surgaku. Saudara-saudara, saya percaya kita semua adalah keluarga yang mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita buka firman Tuhan dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ya, demikian firman Tuhan. Bapak Ibu boleh buka di rumah Alkitabnya. Saya akan bacakan satu persatu. Demikianlah firman Tuhan, berkat atas rumah tangga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila ia memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan di Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga adalah bagian penting dari segala sesuatu. Negara dibentuk oleh masyarakat yang terdiri dari keluarga-keluarga. Ya. Bahkan gereja yang kuat, gereja yang maju, gereja yang bertumbuh, itu adalah terdiri dari keluarga-keluarga yang bertumbuh juga, keluarga-keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Bapak, ibu, anak yang semuanya mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Jadi memang seharusnya gereja adalah idealnya gitu ya. Kita memang harus concern kepada pelayanan keluarga saudara. Karena kalau setiap keluarga mengalami terobosan rohani, papa menjadi papa yang baik, ibu adalah ibu yang baik, anak adalah anak yang baik, menjadi keluarga yang harmonis, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, maka tentunya akan berdampak luar biasa kepada sebuah gereja. Nah, saudara-saudara, arti sebuah keluarga Kristen adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di firman Tuhan ini, ya, yang pertama dikatakan di sini, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Saya percaya saudara-saudara, setiap keluarga, setiap pasangan menginginkan sebuah kebahagiaan hadir di tengah-tengah keluarganya. Kebahagiaan itu tinggal, bahkan berdiam, berkuasa, dan kebahagiaan selalu ada. Pasti semua menginginkan itu gitu. Nah, tetapi saudara-saudara, hari ini Tuhan jelas katakan lewat firman-Nya, orang yang berbahagia itu adalah orang-orang yang dikatakan berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Jadi saudara-saudara, jika Anda mau berbahagia, maka seorang laki-laki, seorang pria, kenapa memang nggak disebutkan di sini pria, tapi dikatakan gini loh Bapak Ibu, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, istrimu katanya. Berarti ini adalah yang paling utama, itu adalah pria. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
yang kita belajar hari ini berarti seorang pria supaya dia mengalami kebahagiaan di tengah-tengah keluarganya, maka pria itu atau laki-laki itu harus seorang kepala rumah tangga yang takut akan Tuhan. Nah, saya belajar takut akan Tuhan ini mengandung arti berapa hal. Yang pertama, saudara, pengertian yang pertama, takut akan Tuhan adalah kesadaran sendiri tanpa paksaan, atau kesadaran tentang kekudusan Tuhan yang tanpa paksaan. Ada banyak orang tahu yang benar, tapi nggak sadar, saudara. Tahu tentang firman Tuhan, tahu tentang ini salah, tapi dia nggak punya kesadaran penuh. Makanya orang tetap langgar walaupun itu salah. Ya. Kita juga sebagai anak Tuhan, kadang-kadang kita bukan nggak tahu itu benar, bukan kita nggak tahu itu salah. Kita tahu itu salah, tapi kadang-kadang kita langgar tetap. Nah, hari ini orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang punya kesadaran sendiri, bukan karena pengaruh dari yang lain, tapi karena pengaruh antara dirinya dengan Tuhan. Itulah yang membuat dia sadar. Kalau bisa disimpelkan, yaitu takut akan Tuhan ini adalah pria yang punya integritas. Dia nggak berubah dimanapun dia berada. Apa yang dia ucapkan adalah apa yang dia lakukan. Dimanapun dia berada adalah ketika dia di gereja orang yang lembut, ya di rumah pun dia orang yang lembut, di luar pun dia orang yang lembut. Di gereja dia berkata A, di rumah dia A, di kantor pun dia A. Tidak berubah-ubah. Dia melakukan perintah Tuhan benar-benar karena dia sadar, punya kesadaran penuh. Ini ini melanggar firman Tuhan, ini nggak melanggar firman Tuhan. Ini yang benar, ini yang salah. Jadi bukan hanya sekedar ketakutan akan dosa, enggak, saudara. Jadi bukan juga karena didorong, wah nanti gembala saya atau Tuhan marah, oh nanti saya kena hukuman. Bukan, ya. Ini yang dikatakan takut akan Tuhan. Yang kedua, takut akan Tuhan adalah memandang Tuhan dengan penuh kekaguman dan penghormatan. Jadi saudaraku, kalau seorang pria dikatakan dia takut akan Tuhan, dia punya kekaguman dan penghormatan, jadi dia lakukan yang benar, bukan supaya dia dapat berkat gitu, bukan hanya itu, tapi gini, karena dia kagum dan dia merasa ketika saya lakukan ini, itu adalah sebuah penghormatan kepada Tuhan. Ketika dia lakukan yang benar sesuai dengan firman Tuhan, itu adalah bentuk penghormatannya, bentuk kekagumannya kepada Tuhan. Ya. Jadi saudaraku, jangan kita hanya nyanyi, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, tapi tingkah laku kita enggak sesuai firman Tuhan, itu enggak benar, saudaraku ya. Lalu yang ketiga, takut akan Tuhan ini adalah menaruh iman dan kepercayaan untuk keselamatan hanya kepadanya, kepada Tuhan. Jadi dia nggak kompromi, saudara-saudara. Ya. Mau apapun yang terjadi, dia tetap pegang tangan Tuhan. Dia nggak pilih untung rugi. Dia nggak pilih ini, oh kalau ikut Tuhan rugi, kalau nggak ikut Tuhan, atau lagi senang ikut Tuhan, lagi susah nggak ikut Tuhan. Enggak, saudara. Dia percaya, menaruh iman kepercayaan kepada Tuhan satu-satunya yang benar, yang gak mungkin berubah, yang pasti tidak ingkar janji, yang pasti sanggup melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Sama sekali gak goyah. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang teguh, saudara. Gak goyang sama sekali. Dalam keadaan sukar, dalam keadaan yang senang, dalam keadaan yang gimana pun. Ini gak perkara mudah bagi seorang pria, saudara. Lalu ya, takut akan Tuhan yang selanjutnya adalah kesadaran bahwa dialah yang sanggup melepaskan kita dari dosa. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan di bawah kolong langit ini nggak ada nama lain yang begitu berkuasa, yang sanggup melepaskan engkau dari dosa, yang bisa menebus kita dari dosa, saudara-saudara. Yang sanggup menyelamatkan kita nggak ada kecuali Tuhan, yang namanya Yesus, yang sudah berkorban untuk kita. Nah, saudara-saudara,
hari ini kita belajar dari seorang Daud, saudara. Ya, dari seorang Daud. Kenapa? Dia adalah seorang kepala rumah tangga. Daud ini kalau dibilang sebenarnya takut akan Tuhan, saudara. Kalau kita lihat latar belakangnya, dia itu ketika belum jadi raja, masih menggembalakan, dia suka memuji Tuhan. Dia suka memain kecapi. Bahkan ketika dia berhadapan dengan Raja Saul sebelum dia mengalahkan Goliat, dia bilang, kalau ada singa atau beruang, aku kejar. Karena sama seperti Tuhan menyertai aku, demikian juga nanti Tuhan juga akan sertai aku menghadapi Goliat. Jadi saudara, dia punya iman yang besar. Bahkan ketika berhadapan dengan Goliat, dia bilang, engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah Israel yang kau ejek ini, katanya. Jadi saudara, sebenarnya kalau kita bilang Daud tuh nggak takut akan Tuhan, Daud takut akan Tuhan. Tapi toh juga akhirnya saudara, seorang Daud akhirnya jatuh juga dengan Bathsheba. Ya, saudara-saudara, apa yang kita pelajari dari hal ini? Berarti walaupun seorang pria itu harus menjaga hidupnya, saudara. Jangan Anda pikir, oh saya mah takut akan Tuhan, saya mah menjaga hidup benar, ya. Karena begini, saudara, apa yang kita tabur akan kita tuai. Daud akhirnya, saudara, menuai apa yang dia tabur. Gara-gara dari Bathsheba, ada banyak hal yang terjadi dalam hidupnya yang seharusnya nggak terjadi. Jadi seorang pria, kepala rumah tangga, harus menjaga diri untuk hidup benar di mata Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang kebal terhadap dosa. Daud tuh kurang rohani apa kita mau bilang? Saudara, saya rasa nih, maafkan saya, belum tentu kaum pria kita di gereja kita ini, belum tentu bisa serohani Daud, saudara-saudara. Bahkan 1 Samuel 13 ayat 14 dikatakan, Daud adalah orang yang berkenan di mata Tuhan. Jadi kalau Daud saja yang begitu dekat dengan Tuhan, ada titik tertentu juga dia punya kelemahan dan dia hanya jatuh. Apalagi kita. Saya katakan ini khusus kita, saudara jemaat Tuhan, kaum pria Gesjani Hokosambi. Yuk bapak-bapak, kaum pria, kita harus takut akan Tuhan. Amin. Kaum pria, bapak-bapak sekalian. Memang ini agak lebih banyak kaum pria karena contohnya Daud, saudara-saudara. Jadi seorang pria memang berpengaruh banyak untuk kerohanian keluarganya. Saya mau katakan begini, saudara. Saya yakin seorang pria adalah pendoa yang paling manjur, pendoa syafaat yang paling luar biasa bagi sebuah keluarganya. Berarti kalau seorang pria tidak takut akan Tuhan, maka kecenderungannya, kemungkinannya gitu berdasarkan ayat ini, maka keluarganya akan berdampak kehancuran, saudara. Walaupun ada memang pria nggak takut Tuhan, tapi istrinya takut Tuhan. Tapi karena dikatakan di sini seorang yang takut akan Tuhan yaitu seorang pria. Jadi saudara, pria itu punya pengaruh yang luar biasa bagi sebuah keluarga. Apa sih saudara yang kita lihat? Konsekuensi dari Daud, saudara. Dosa membuat Daud gagal menjadi kepala rumah tangga yang benar. Kenapa? Peristiwa Amnon dan Tamar, saudara. Anaknya Daud berzina. Apa yang dia tabur dia tuai. Perbuatannya terhadap Bathsheba, dan ketika dia bunuh Uria, ketika disuruh ke medan perang dan akhirnya meninggal. Akibatnya apa? Memang Tuhan ampuni dosa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan bilang begini, saya mau katakan begini, saudara. Tuhan tuh mengampuni dosa kita, benar. 1 detik Anda minta ampun, 1 menit ada Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Dia setia dan adil. Apabila kita mengaku dosa, dia mengampuni. Tapi dampak moral dari dosa kita tetap berdampak. Coba kita lihat, saudara, di 2 Samuel pasal yang ke-12. Di 2 Samuel pasal yang ke-12 dikatakan di situ, saudara, ya, di ayat yang ke-13,
ketika Nathan sudah menegur Daud tentang perbuatannya atas Uria. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu." Artinya Tuhan sudah akan mengampuni. Engkau tidak akan mati. Karena kalau sesuai dengan hukum Taurat, ini Daud berzina kan dengan Bathsheba. Dia harus dirajam. Makanya dia bilang, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Tapi Nathan bilang, "Tuhan telah menjauhkan dosamu, engkau tidak akan mati." Tetapi dikatakan, ini dampak moralnya. "Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria itu bagi Daud sehingga sakit dan akhirnya meninggal, saudara. Ya. Lalu di ayat 10 begini, "Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu." Dan akhirnya setelah Amnon dan Tamar, Amnon meniduri adiknya sendiri, berzina dengan adiknya. Kemudian Absalom karena benci, Tamar itu adalah adiknya Absalom. Nah, dan setelah itu Absalom kabur ke Raja Gesar, karena itu adalah kakeknya, mertuanya Daud. Dia di sana sekian tahun. Lalu ketika dia kembali juga, hubungannya dengan Daud rusak, saudara. Jadi dosa membuat hubungan antara anak dengan orang tua rusak, menghancurkan juga seorang pria gagal menjadi kepala rumah tangga yang benar. Dosa juga menghancurkan hubungan sesama anggota keluarga, karena Absalom dan Amnon, Absalom membunuh Amnon. Kemudian apalagi? Dosa mencerai-beraikan kesatuan dalam keluarga. Jadi saudara-saudara, kaum pria yang dikasih Tuhan, saya mau katakan, ini nggak main-main dosa perselingkuhan. Pria, laki-laki, suami-suami, jangan pernah berpikir bahkan sekalipun untuk selingkuh dari istri. Ya. Pria yang dikasih Tuhan, saya percayalah kaum pria di Kosambi orang yang benar. Tapi kalau sampai ada pikiran sedikit saja, jangan sampai engkau lakukan. Buru-buru bertobat, buru-buru minta ampun sama Tuhan. Bagaimanapun saudara, istrimu yang di sampingmu saat ini, itulah yang Tuhan tentukan bersama engkau sampai masa tuamu. Semua keluarga punya kekurangan. Kemarin minggu yang lalu, Bapak Mika udah bilang, keluarga yang harmonis itu bukan keluarga yang gak ada masalah, bukan keluarga yang gak ada beda pendapat, bukan keluarga yang gak pernah sama sekali bertengkar. Pasti ada salah paham, pasti ada perbedaan pendapat. Tapi saudara, di situ harus ada takut akan Tuhan bagi seorang pria, saudaraku. Kenapa? Nah, sekarang pertanyaan gini, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi orang yang takut akan Tuhan? Ya. Coba kita buka Amsal 2 ayat 4 dan 5. Amsal 2 ayat 4 dan 5. Saudara-saudara, demikian firman Tuhan, dikatakan begini. "Jikalau engkau mencarinya seperti perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Tuhan." Ibu-ibu, kaum pria, anak muda, semua kita hari ini jemaat Tuhan Gestianio, kalau engkau ingin punya takut akan Tuhan dan pengenalan akan Tuhan yang benar, dikatakan di situ engkau harus mencarinya. Mencari siapa? Mencari Tuhan seperti mencari perak. Emang Tuhan kabur? Ya enggak. Artinya begini saudara, ada kerinduan yang lebih daripada normalnya. Orang kalau cari perak beda dengan cari cacing, iya nggak? Betul? Orang kalau cari perak, orang kalau cari cacing dia korek-korek dikit tanah, ya udah dapat cacingnya. Tapi kalau orang cari perak atau cari emas, barang berharga,
Itu jauh, ada usaha, ada pengorbanan, ada sesuatu yang lebih dari biasanya yang kita kerjakan, ya, sehingga kita bisa mendapat yang tadi, baik itu perak atau emas yang berharga tadi. Saudara-saudara, Tuhan itu enggak begini loh saudaraku. Pengenalan akan Tuhan, takut akan Tuhan itu dihasilkan dari hubungan kita dengan Tuhan. Semakin kita dalam, semakin kita erat dengan Tuhan, semakin kita sering pernah melakukan persekutuan dengan Tuhan, maka saya percaya rasa takut akan Tuhan, pengertian takut akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan akan lebih dalam, saudara. Pria, suami, istri atau anak, ya, saudara-saudara, saya percaya akan mudah untuk mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Kenapa? Anda begitu dekat. Kalau dikatakan seperti mengejar harta terpendam, ada perumpamaan begini: hal kerajaan surga adalah seperti harta yang terpendam, katanya. Gimana caranya orang itu? Dia jual segala harta miliknya, dia jual segala yang dia punya, lalu dia beli tanah karena dia tahu di tanah itu ada harta terpendam. Artinya saudara, berarti kalau kita mencari Tuhan seperti mencari harta terpendam, itu Tuhan adalah yang paling penting, nomor satu dari semuanya. Ngomong sih gampang saudara, tapi mempraktekannya seringkali kita nggak lakuin. Masih yang lain itu lebih penting. Mungkin pekerjaan lebih penting, uang lebih penting, pergaulan lebih penting, nongkrong dengan teman lebih penting, keluarga lebih penting. Iya, saya nggak bilang itu semua nggak penting saudara, tapi paling nggak Anda membuat sebuah prioritas, Anda membuat sebuah waktu, komitmen dengan Tuhan untuk Anda bisa bersekutu. Ada usaha yang Anda lakukan yang lebih dari biasanya. Kalau untuk cari uang Anda kerja keras, misalnya nilainya 8, paling enggak cari Tuhan Anda harus nilainya 9, saudara. Kalau kita untuk cari uang kita bisa level 8, jangan sampai cari Tuhan kita levelnya cuma 6. Kalau untuk cari uang kita presentasinya 100%, ya berarti cari Tuhan presentasinya juga harus lebih dari itu, saudara. Itu namanya kita mencari Tuhan seperti mencari perak, seperti mencari harta terpendam. Jadi usaha yang kita lakukan nggak biasa-biasa, saudara. Ada sesuatu yang lebih yang kita lakukan. Makanya orang yang demikian dikatakan akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Memang saudara, nggak gampang ya. Hari ini pria-pria, baik yang suami atau ibu, anak-anak muda juga, ya. Kalau engkau ingin keluargamu, papa mamamu mungkin saat ini lagi hubungan gak baik, lagi renggang atau bahkan sudah mau cerai atau lagi udah pisah ranjang, gak benar lagi hubungannya. Engkau anak muda, Tuhan tempatkan di situ anak Tuhan untuk memulihkan keadaan itu, saudara. Karena saya percaya kalau anak muda yang dikasih Tuhan, pasti juga engkau Tuhan pakai, saudara-saudara. Saya ingat waktu saya sendiri, saudaraku, pertama kali yang dipanggil Tuhan dari keluarga saya adalah saya sendiri. Papa saya belum ke gereja, mama saya belum ke gereja, apalagi memang papa saya sangat sulit. Tapi toh dengan saya sebagai anak yang masih kecil, kelas 2 SMP, sangat muda, nggak tahu apa-apa saudara, tapi dengan ketulusan, dengan kesungguh-sungguhan mendoakan adik-adik, mendoakan orang tua, ternyata pelan-pelan saudara, sampai akhirnya seluruh keluarga Tuhan panggil dan kita bisa beribadah bersama-sama. Hubungan rumah tangga suami istri yang papa mama saya yang tadinya agak jauh, sekarang bisa lebih dekat. Saya dengan papa saya yang tadinya hubungannya nggak baik bisa dipulihkan Tuhan. Kenapa saudara? Karena ada takut akan Tuhan tadi. Dari mana itu bisa lahir? Dari mana itu bisa muncul? Ya memang kita harus kasih prioritas. Ada sesuatu yang kita lakukan untuk bersekutu, bangun mesbah pribadi dengan Tuhan. Lalu dikatakan saudara-saudaraku di Mazmur tadi, selain dikatakan adalah takut akan Tuhan, dikatakan juga di situ yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apa itu jalan yang ditunjukkannya? Tentunya saudara, ya, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Tentunya apa? Alkitab, saudara, firman Tuhan. Ya.
Saudaraku, nggak ada yang bisa mengubah orang kecuali firman. Firman ini nggak hanya sekedar ideologi, enggak saudara. Yesus tuh nggak hanya sekedar ideologi, enggak. Ideologi aja bisa mengubah orang, bisa mau bunuh diri karena ideologi, bisa melakukan bom bunuh diri. Apalagi kita Tuhan. Ini Kristus bukan hanya sekedar ideologi, tapi kebenaran yang kekal. Seharusnya ini lebih mengubah kita daripada orang-orang di luar sana, saudara. Kalau sekarang ada paham liberal, bebas, ya, mereka berani berdemo, mereka berani melakukan hal-hal yang di luar akal, supaya apa yang dalam pikiran mereka, apa yang menjadi ideologi mereka itu bisa tersampaikan. Seharusnya kita, saudara, anak-anak Tuhan, yang punya firman Tuhan, kebenaran yang kekal, lebih dari sebuah pemikiran, lebih dari sebuah hanya pelajaran, sudah lebih daripada sebuah pelajaran. Seharusnya hal ini bisa mengubah kita. Oleh karena itu tidak mungkin kita bisa berubah kalau kita nggak belajar firman. Kembali ke Amsal tadi, nggak mungkin kita punya takut akan Tuhan, nggak mungkin kita punya pengenalan akan Tuhan kalau kita nggak belajar firman Tuhan. Tentunya belajarnya nggak sekedarnya, saudara. Anda harus menggali, karena firman Tuhan ini seperti harta terpendam, seperti perak tadi yang harus dicari gitu. Nah, saudara-saudara, kembali kita kepada Daud, saudara. Apalagi yang kita belajar tadi? Yang kedua adalah tadi yang pertama dari seorang Daud kita belajar seorang pria atau kepala rumah tangga harus menjaga dirinya untuk hidup benar. Lalu yang kedua adalah Tuhan, tadi sudah disampaikan, Tuhan mengampuni dosa, tetapi dampak moral dari dosa itu tetap harus terjadi. Ya. Dosa perselingkuhan Daud membawa kehancuran bagi keluarganya sendiri, saudara-saudara. Jadi hari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, ibu-ibu, istri-istri kan penolong, saudara. Kalau penolong, jangan suka ditolong dong. Ya. Kalau adilnya namanya penolong, ya udah kamu penolong, ibu-ibu penolong. Jangan jadi beban untuk suami. Namanya juga penolong, saudara-saudara. Dikatakan di sini, istrimu akan seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Kalau istri seperti pohon anggur, saudara-saudara. Anggur itu apa sih? Anggur kan, biasanya anggur tuh manis kan, walaupun ada anggur yang asam. Tapi umumnya anggur itu manis, saudara-saudara. Berarti seorang istri harus juga menghasilkan sesuatu yang manis di tengah-tengah keluarga. Jangan yang pahit melulu yang keluar, ibu-ibu. Kalau engkau takut akan Tuhan, ada kekurangan di suami, ingat, engkau adalah pokok anggur di tengah-tengah keluargamu. Ya, jangan jadi anggur asam. Amin, ibu-ibu. Jadilah anggur yang manis. Jangan priam dulu ya, saudara-saudara. Dan saya percaya, saudaraku, ya, kalau hal ini dilakukan oleh masing-masing dari kita, ayat 2 mengatakan begini, apabila engkau memakan hasil jeripayahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berarti juga, saudara, seorang pria juga harus orang yang bekerja keras. Dan dikatakan, jika engkau memakan hasil jeripayahmu dari tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Artinya apa? Kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang kita punya. Jadi sebuah keluarga, saudara-saudara, anak-anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan bandingkan keluargamu dengan keluarga orang. Anak muda nih, jangan bandingkan papa orang dengan papamu, mamanya orang dengan mama kita gitu. Jangan, saudara. Ya, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Syukuri apa yang keluargamu ada. Suami-suami, jangan pernah bandingkan istri orang dengan istrimu. Istrimu adalah istrimu, istriku adalah istriku. Semua kita masing-masing. Ibu juga, suamimu, jangan banggakan suami orang.
saudara. Mungkin tanpa sadar, yang ibu-ibu membanggakan suami orang, yang bapak-bapak membanggakan istri orang lain. Sudah salah, saudara. Hari ini dikatakan, apabila engkau makan hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Syukuri apa yang kita punya. Ya, mari jadikan keluargamu adalah surgamu. Ayo, kasih kontribusi yang baik. Anak-anak muda, jadi anak yang mengasihi Tuhan. Seperti pohon zaitun katanya. Zaitun itu, minyak zaitun itu jadi obat, saudara. Menghasilkan, punya kontribusi yang baik. Jadi anak-anak muda juga jangan jadi beban buat keluarga. Dukung suaminya, dukung mamanya, dukung papanya. Ya, kalau ada kekurangan, doakan. Ya, saya percaya, saudara, nggak ada yang salah Tuhan tempatkan. Jangan merasa aku nih salah nih, seharusnya aku nggak di keluarga ini. Jangan pernah. Anak-anak muda bersyukur buat papa dan mamamu. Ya, apapun mereka saat ini. Mungkin ada yang belum di dalam Tuhan. Doakan, kumpulkan. Saya percaya kalau hari ini kau sudah kenal Tuhan, papa mama belum, doakan. Maka keluargaku adalah surgaku, itu akan terjadi. Puji Tuhan, hari kita berdoa. Hamba-Mu percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah keluarga dari jemaat-Mu, di atas para pria, di atas para ibu-ibu, istri-istri, di atas para anak muda. Engkau akan memberkati dan memakai keluarga-keluarga jemaat New Hope, Tuhan. Kalau ada hubungan suami istri yang tidak baik, Engkau akan pulihkan. Kalau ada hubungan antara orang tua dan anak, Engkau akan pulihkan. Maka saya percaya Tuhan, jemaat Tuhan GCN New Hope ini akan menghasilkan menjadi gereja yang kuat, karena kami keluarga-keluarga adalah keluarga yang mengasihi Tuhan. Papa, mama, anak-anak semua bersatu hati mengasihi Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan, sehingga terjadi terobosan kemajuan bagi gereja GCN New Hope. Memberkati firman-Mu ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan disampaikan oleh hamba-Nya. Dan biarlah saat ini kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah ditaburkan pagi hari ini, yang sudah menolong kami, memberkati kami Tuhan. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan buat Tuhan, berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Syukur Allah baik.
mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Tuhan kami sudah menaikkan puji-pujian penyembahan kami kepada Tuhan, bahkan kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan dimanapun kami berada Tuhan saat ini, jemaat-jemaat Tuhan yang di rumah Tuhan, Kamu berkati mereka Tuhan, Kamu jagai dan melindungi mereka Tuhan, mereka yang berbeban berat Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan mereka kelegaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang sakit Tuhan, kami berdoa biarlah kuasa Tuhan menjamah dan menyembuhkan setiap sakit penyakit mereka Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Esther, dan Tuhan terus memakai hamba-Mu dimanapun dia berada Tuhan, menjaga dan melindungi Tuhan. Berkati juga suaminya Pak Andri dan anak-anaknya Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Juga seluruh pekerja Tuhan dan staf-staf yang ada juga Tuhan, biar kami tetap sehati untuk mengasihi dan melayani Tuhan bersama-sama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, berkati kami semua Tuhan, yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, dan kita akan mengangkat kedua tangan kita dan kita akan menerima berkat dari hamba-Nya. Kita akan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati kita semuanya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan amin.